الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kami, SMP Robbani Islamic School, hadir sebagai partner Bapak dan Ibu dalam mendidik putra dan putri Anda. Kami, SMP Robbani Islamic School, hadir sebagai wadah dalam mendidik putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah, berguna untuk orang tua, agama, dan bangsa. Kami, SMP Islam Robbani Islamic School, memiliki fasilitas yang memadai dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Di antaranya, gedung megah milik sendiri, masjid yang luas, kelas dan kantin yang terpisah antara siswa ikhwan dan akhwat, ruangan ber-AC, memiliki laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, lingkungan yang bersih, nyaman, dan kondusif. Pengajar yang profesional. SMP Islam Robbani Islamic School memiliki tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Mereka adalah alumni dari universitas dalam dan luar negeri, seperti Universitas Islam Madinah, LIPIA, Universitas Indonesia, IPB, ITS, dan lain sebagainya. Target pembelajaran kami. Pada kelas unggulan diantaranya, mahir berbahasa Arab dalam 3 bulan, hafal 6 juz Al-Quran, juz 30, 29, 1, 2, 3, dan 28, hafal 300 hadis ahkam, kitab Bulughul Maram, berkarakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Berprestasi baik di bidang akademik maupun teknologi. Memenuhi standar kualifikasi kelulusan berdasarkan kurikulum Dinas Pendidikan. Kelulusan 100%. Pada kelas reguler, di antaranya hafal 3 juz Al-Quran, juz 30, 29, dan 28, hafal 150 hadis pendek, menguasai bahasa Arab dasar, berkarakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah, berprestasi baik di bidang akademik maupun teknologi, memenuhi standar kualifikasi kelulusan berdasarkan kurikulum Dinas Pendidikan. Kelulusan 100%. Mari bergabung bersama kami di SMPI Robbani Islamic School. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020. Mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMPI Robbani Islamic School. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk cek akun sosial media kami. Jazakumullahu khairan. SMPI Robbani Islamic School. Relasi membangun generasi Robbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikutnya sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia adalah kehidupan yang tentunya pasti akan kita tinggalkan. Negeri akhirat adalah sesuatu yang akan kita datangi. Tapi sudahkah bekal kita
kita siapkan dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu minimalnya terkait dengan bagaimana dan seperti apa gambaran dunia yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak terpana, agar kita tidak tersilaukan selamanya, agar kita tidak terbudakkan menjadi hamba-hamba dunia. Yang Nabi mengatakan, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Nabi SAW pernah mengatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian yang hanya mengurusi penampilan, yang hanya mengurusi penampilan zahir, sementara dia tidak menyiapkan diri dengan amal ketaatan, tidak mempersiapkan hatinya, bagaimana hatinya, apakah sudah salim atau tidak. Padahal hati salim itulah hati yang nanti berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah SWT, dari bentuk penghambaan kepada dunia dan dunia. Berapa 1 kali 24 jam kita untuk Allah? Berapa 1 kali 24 jam kita untuk ibadah? Berapa waktu kita untuk thalabul ilmi? Berapa waktu kita untuk kita habiskan, kita perjuangkan untuk ketaatan kepada Allah SWT? Padahal kita tahu bahwa dunia itu pasti kita tinggalkan. Tapi kenapa kita terlalu bercengkrama, selalu enjoy, menikmati dunia tanpa memikirkan hari esok bagaimana? Padahal padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal tandur nafsu ma lighad, wal tandur nafsu ma lighad. Hendaknya jiwa itu memperhatikan hari esoknya. Apa yang akan dia tuai, apa yang akan dia panen nanti di hari esok. Sudahkah dia mempersiapkan itu semua? Panen tanaman-tanaman yang sudah dia siapkan di dunia ini untuk bekal di akhirat kelak. Maka jangan pernah sibuk hanya dengan dunia sementara lupa dengan ilmu. Sibuk dengan dunia sementara lupa dengan majelis ilmu. Sibuk dengan dunia sementara lupa dengan amal-amal akhirat. Sudah berapa amal kita yang ikhlas karena Allah? Coba dihisab betul-betul. Kalau kita selalu menjadi orang yang perhitungan, apa saja diperhitungkan, sekian rupiah keluar untuk mana saja, ya, khawatir dunia kita habis. Sementara kita tidak pernah takut kalau berapa waktu kita yang habis untuk dunia kita, tapi akhirat kita belum dapat apa-apa. Kita habis untuk dunia, sementara akhirat kita belum dapat apa-apa. Sudah belum menikah, sudah belum dapat jodoh, ibarat kata sudah payah-payah mencari dunia, tapi akhirat pun tidak dapat, dunia juga tidak dapat. Nauzubillah. Ya. Kita jangan sampai 1 kali 24 jam kita hanya untuk dunia, tapi berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menjadi orang yang zalim, agar kita tidak menjadi orang yang mendolimi diri kita sendiri. Kalau orang mengatakan 50-50, yakni 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat, mustahil. Ini adalah kezaliman yang nyata. Ini adalah kezaliman yang jelas-jelas zalim atas dirinya sendiri dan juga bahkan orang lain. Dia mendolimi dirinya berarti sama saja mengatakan bahwa dengan menikmati dunia, ya 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat, itu pasti sukses. Tidak. Padahal dunia itu tidak ada 50%-nya untuk akhiratnya. Maksud saya, tidak, jika dibandingkan dunia dengan akhirat, itu tidak ada sama sekali dengan 50% tidak ada. Karena akhirat itu perhitungan waktunya forever, abadil abad, selama-lamanya, tidak ada ruang waktu. Sementara dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Maka bagaimana mungkin 80 tahun itu bisa disamakan dengan yang selama-lamanya? Bagaimana mungkin yang 70 tahun disamakan dengan yang selama-lamanya? Maka kalau kita 50-50 jelas zalim. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus tahu sikapi dunia dengan baik. Allah telah mengingatkan dunia hanya sekadar fata marbana, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan belaka.
perhiasan yang sementara, yang nantinya akan fana, akan kita tinggalkan, yang akan binasa, hancur, lebur, yang akan semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada yang tersisa kecuali amal soleh atau dunia yang menjadi penyerta kita, yaitu dunia yang menjadi amal soleh kita, yang menjadi ketaatan bagi kita, yang kita sedekahkan, yang kita jadikan masjid karena Allah, yang kita berikan ke orang-anak yatim, yang kita berikan kepada janda-janda, orang-orang miskin. Itu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kelak kita di hari kiamat, di hari akhir. Itu yang bermanfaat. Yang kita sedekah atau kita nafkahkan kepada anak kita karena Allah, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan ibda biman ta'ul. Mulailah dengan menjadi tanggunganmu. Berarti memberi anak-anak kita sendiri, menafkahi mereka adalah ibadah. Maka kita pun memulai, kita pun bekerja, kita pun memberi nafkah mereka. Bukan karena semata-mata sekedar berfoya-foya dengan dunia, tapi karena ada tuntutan yang nantinya menjadi tanggung jawab kelak kita di hari kiamat. Kita harus tahu bahwa dunia ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, kata Nabi SAW. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah masa kallah kafiran surbatan ma. Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberi minum seorang kafir meskipun seteguk atau barang seteguk pun. Karena dunia itu hina, karena dunia itu remeh, maka Allah masih melihat, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk berfoya-foya, untuk menikmati dunia mereka. Karena setelah itu mereka diazab. Karena setelah itu mereka hanya akan diadab dan diadab forever, abad dan abad, selama-lamanya. Karena orang-orang kafir, inna lil kafirina jahannam. Bagi orang-orang kafir itu jahannam. Bagi orang-orang kafir itu adalah tempat yang perih, yang pedih, siksaan yang pedih. Allah menyiapkan neraka bagi orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin, yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai waktu kita habis hanya untuk dunia. Sekarang kita harus mulai muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus menjadi ahli akuntansi untuk diri kita sendiri. Tidak perlu menjadi ahli akuntansi untuk orang lain. Dia berapa waktunya untuk akhiratnya, berapa waktunya untuk tidak perlu. Sibukkan diri kita untuk menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum Anda berdiri di hadapan Allah, di hadapan Allah Jalla wa Ala, saat Anda dan Allah tidak ada terjemah, tidak ada penerjemah kecuali Anda dan Allah saja. Anda akan berbicara langsung, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri itu dengan bagaimana Anda memperlakukan dunia ini. Apakah dunia menjadi wasilah untuk taat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dunia menjadi tujuan hidup Anda? Bahkan keriduan Anda hanya karena dunia, kebahagiaan Anda hanya karena dunia, bahkan kalau ukur cinta Anda hanya karena dunia, na'udzubillah, ini adalah sesuatu yang hina. Orang yang mengukur cinta, bencinya hanya karena dunia. Ada dunia dia cinta, tidak ada dunia tidak dicinta. Ada dunia menjadi teman baginya, kawan baginya, tidak ada dunia tidak menjadi kawan baginya. Na'udzubillah. Padahal ulama kita memperumpamakan ahli dunia seperti kita mengkonsumsi obat. Tatkala kita bergaul dengan ahli dunia seperti kita mengkonsumsi obat. Akankah kita mengkonsumsi obat setiap hari seumur hidup kita? Tidak mungkin. Kita akan mengkonsumsi obat saat kita sakit saja. Saat kita menderita, merasakan kesakitan, maka kita mengkonsumsi obat untuk meredakannya agar sembuh dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin kita sibuk terus selalu bergaul dengan ahli dunia dan ahli dunia, bahkan lupa waktu untuk menuntut ilmu. Nabi kita SAW mengingatkan kita, innallaha yubghidu kulla alimin bid-dunya wa jahilun bil akhir. Sungguh Allah membenci setiap orang yang alim dengan ilmu dunia, pandai ilmu dunia, sementara dia jahil dalam urusan akhirat. Dia jahil urusan agama. Allah membenci orang-orang seperti ini. Karena Allah memberikan fasilitas dunia ini kepada kita sebagai wasilah saja, bukan menjadi tujuan. Allah memberikan bahkan pada fisik kita juga wasilah-wasilah saja untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Allah mengingatkan kita tentang nikmat mata atau pandangan, nikmat hati dan juga nikmat pendengaran, itu agar kita bersyukur. Lihatlah
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengingatkan, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan bagi kalian sama pendengaran, penglihatan dan hati. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Akan tapi sayang, 1000 sayang, demikian Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur, yang pandai menggunakan 3 perangkat dari anggota tubuhnya ini untuk semakin dekat pada Allah, yang menjadikan fasilitas dunianya semakin dekat pada Allah, yang menjadikan kekayaannya semakin dekat pada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Sedikit orang yang menggunakan waktunya lebih banyak untuk ibadah ketimbang dunianya. Sedikit sekali. Sedikit sekali orang yang menjadikan kekayaannya untuk amal akhirat dia. Sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Inilah yang disebut dengan ketertipuan. Inilah yang disebut dengan terpana dengan kehidupan dunia. Dia telah terpesona dengan kehidupan dunia. Dia telah tersilaukan dengan kehidupan dunia, sehingga yang tersisa nantinya penyesalan lagi penyesalan. Penyesalan demi penyesalan, dan penyesalan akan datang di akhir. Andaikan penyesalan datang di awal, mungkin tidak akan ada orang yang melakukan tindakan hal yang memalukan, hal yang menjadikan dirinya bodoh dan seterusnya. Tapi karena penyesalan di akhir, maka begitulah, ya, akan tinggal ada menggigit jari. Andaikan aku, andaikan aku dulu begini dan begini, andaikan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah lebih banyak ketimbang dunia kita. Gunakan harta kita untuk taat kepada Allah lebih banyak ketimbang untuk dunia kita. Gunakanlah persahabatan kita hanya karena Allah, bukan hanya sekedar bangunan dunia, bingkai dunia. Itu lebih banyak harusnya kita lakukan ketimbang hanya dunia dan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, ini menjadi pesan bagi kita semua agar kita selalu mawas diri, karena kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.